Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anirsa Fadifani Pensimen, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas B, angkatan 2018 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu pendekatan atau teknik dalam konseling, yaitu Solution Focus Brief Counseling atau disingkat dengan SFBC. Jadi SFBC ini merupakan salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern, di mana postmodern itu sendiri merupakan satu kondisi di mana terjadi ketidakpercayaan atau penolakan terhadap segala hal yang mengarah pada kebenaran tunggal, universal, dan keobjektifan. Adapun tokoh-tokoh dalam SFBC ini yang pertama adalah Insu Timber, yang merupakan direktur eksekutif dan pendiri bersama dengan Steve DeShazer pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Sebagai pimpinan teori terdepan atau terkemuka dalam terapi singkat berfokus solusi ini, dia telah memberikan sejumlah workshop atau pelatihan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Denmark, Inggris, dan Jerman. Kemudian ada Steve DeShazer. Ia merupakan seorang pelopor terapi singkat berfokus pada solusi bersama dengan Insu Timber, dan dia juga merupakan peneliti senior pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee dan pengarang dari beberapa buku SFBT, salah satunya Key to Solution in Brief Therapy tahun 1985, dan dia menjadi pembicara dalam sejumlah workshop, pelatihan, konsultasi di Amerika. Adapun hakikat manusia dalam perspektif ini, di mana bagi perspektif sosial konstruksionis, konsep realitas didasarkan pada penggunaan bahasa dan umumnya merupakan fungsi situasi di mana orang-orang itu sendiri tinggal. Konsep realitas dibentuk secara sosial. Sebuah masalah dianggap terjadi ketika orang-orang di masyarakat tersebut setuju bahwa terdapat masalah yang perlu ditangani. Di mana ketika seseorang merasa depresi, dia akan mengadopsi suatu paham bahwa saya ini depresi, sehingga akan sulit bagi dirinya untuk percaya bahwa sebenarnya ada masa dalam hidupnya di mana sebenarnya dia merasa senang atau tidak merasa depresi. Kemudian tujuan dari terapi ini adalah mengubah pandangan terhadap situasi atau suatu frame of reference, mengubah tindakan klien dalam menangani situasi problematis, dan mengarahkan kekuatan dan daya atau tenaga yang dimiliki oleh klien. Kemudian ada pun tahapan dalam pemberian layanannya. Yang pertama adalah klien diberikan kesempatan untuk menjelaskan masalah mereka. Kemudian terapis bekerja sama dengan klien dalam membangun tujuan-tujuan yang dibentuk dengan baik dan secepat mungkin. Kemudian terapis menanyakan klien tentang saat dimana masalah itu sudah tidak ada atau saat permasalahan tidak lagi terlalu berat baginya. Kemudian di akhir setiap percakapan, terapis menawarkan pada klien untuk sebagai umpan balik dan memberikan dorongan serta menyarankan apa yang mungkin dapat diamati atau dilakukan klien sebelum pertemuan berikutnya. Kemudian ada pun teknik dalam SFBC ini. Yang pertama adalah perubahan praterapi. Hanya dengan menjadwalkan pertemuan seringkali membentuk perubahan positif yang sedang terjadi. Dalam sesi pertemuan awal terapi, umumnya terapis akan bertanya, apa saja yang Anda lakukan sejak Anda membuat pertemuan yang telah membuat perbedaan tentang masalah Anda. Jadi terapis ini bertanya, kira-kira sebelum datang kemari, apa usaha yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah Anda tersendiri. Kemudian ada pertanyaan mengenai saat-saat pengecualian.
di mana terapis akan memberikan pertanyaan pengecualian untuk mengarahkan klien pada saat di mana permasalahan tersebut sebenarnya tidak ada. Jadi konselor akan bertanya kepada kliennya mengenai kira-kira kapan saat-saat dalam hidup Anda sebenarnya masalah ini tidak terjadi. Karena kadang seperti yang dikatakan tadi, bahwa saat mereka mengadopsi paham bahwa saya ini depresi, saya ini memiliki masalah, maka akan sulit bagi mereka untuk mengidentifikasi keadaan di sekitarnya, bahwa sebenarnya ada saat-saat di mana masalah ini sebenarnya tidak terjadi. Kemudian ada pertanyaan tentang keajaiban. Jadi pertanyaan tentang keajaiban ini merupakan pertanyaan konselor untuk mengajak klien berimajinasi kira-kira misalnya suatu keajaiban terjadi dan masalah-masalah yang Anda miliki, yang klien miliki ini terselesaikan. Kira-kira apa yang menjadi suatu tanda bahwa masalah ini terselesaikan, apa yang berbeda. Nah, kemudian ada pertanyaan berskala. Pertanyaan berskala ini merupakan pertanyaan untuk mengukur tingkat dalam mengukur tingkatan perasaan. Misalnya dikatakan oleh konselor bahwa pada skala 1 sampai 10, di mana 10 adalah perasaan depresi paling berat yang Anda alami, maka sekarang ini Anda ada di skala nomor berapa. Kemudian ada rumusan tugas sesi pertama. Nah, atau dikatakan formula tugas sesi pertama. Formula tugas sesi pertama ini merupakan suatu format tugas yang diberikan oleh konselor kepada kliennya pada sesi pertama untuk diselesaikan. Jadi ini menjadi tugasnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, yang hal-hal yang perlu diamati. Kemudian ada umpan balik di mana para praktisi SFBC ini pada umumnya mengambil waktu 5 sampai 10 menit pada akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan untuk klien. Kemudian ada pengakhiran. Dari awal wawancara, terapis menyadari akan waktu atau saatnya dilakukan pengakhiran. Nah, ketika klien ini sudah mampu membangun solusi atau menemukan solusi atas masalah-masalahnya, maka konselor sudah mampu mengakhiri sesi konseling. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih kabarmu? Alhamdulillah baik, Bu. Husnul toh? Iya, Bu. Gimana nih persiapan lombamu? Alhamdulillah, Bu. Sekarang sedang sibuk-sibuknya persiapan bimbel. Iya, katanya kau yang wakil di sekolah untuk lomba. Selamat nah, semangat, pasti insya Allah itu bisa Ji. Tapi jangan juga terlalu terbebani. Iya, Bu. Terima kasih. Ini jadwal bimbelnya untuk lomba setiap hari atau gimana? Untuk sekarang, Bu, masih dijadwalkan seminggu 3 kali, Bu. Berarti pasti agak sibuk di setiap hari, pulang ke rumah pasti sudah kecapean. Jadi gimana tugas-tugasmu? Alhamdulillah tidak, Bu. Saya sudah terbiasa saya sudah terbiasa mengatur jadwal belajarku. Bagus sih Pak kalau begitu. Terus gimana kegiatan di kelas, sempat ada yang merasa kayak terganggu? Untuk kegiatan di kelas sebenarnya tidak terlalu mengganggu, Bu, tapi terkadang
Uh, saya risih dengan teman-temanku yang sering meminta tugas. Oh, jadi kau ini dia merasa terganggu karena teman-teman suka minta tugas. Iya Bu, benar begitu Bu. Ya sebenarnya ini sudah lama kok saya dengar ini masalahmu, keluhanmu, makanya sekarang saya panggil ke sini untuk kita bicarakan sama-sama bagaimana. Iya Bu. Ya, jadi sebelumnya ini saya mau perjelas kalau di pertemuan ini, kegiatan konseling ini, saya selaku konselor yang akan bantu kau untuk temukan solusi-solusi atas permasalahanmu, karena jadi nanti solusinya Husnul sendiri yang tentukan, karena saya percaya kalau pasti Husnul punya solusi terbaik juga untuk masalahnya. Saya di sini cuma memperjelas solusi-solusinya supaya nanti ke depannya betul-betul bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya Bu, itu yang kuharapkan. Oke, mungkin sekarang bisa mulai cerita. Mendeskripsikan masalah. Seperti yang tadi saya katakan Bu, saya sering merasa terganggu dengan pertanyaan teman-teman yang sering meminta jawaban tugas. Jawaban tugas yang sebenarnya tugas itu sangat gampang untuk dikerjakan. Oh, jadi dengan kata lain ini bisa bilang jadi ini merasa tidak adil karena karena sudah capek-capek pikir jawaban, terus tiba-tiba teman saya nanya saja. Iya Bu. Kira-kira di mata pelajaran apa ini teman-teman sering bertanya? Di pelajaran akuntansi Bu. Akuntansi kan kadang membutuhkan ketelitian penuh Bu dalam mengerjakannya. Saya merasa terganggu dengan teman-temanku yang selalu meminta jawab. Jadi gimana cara mau balas pesannya teman-temanmu? Biasanya saya biarkan Ji tidak terbaca Bu. Jadi kalau begitu kira-kira merasa merasa terbebas nih dari teman-teman? Tidak Bu, saya juga sering kasihan dengan teman-temanku, jadi akhirnya saya kirimkan saja tugasku. Oke, sekarang kita coba ukur pakai skala perasaan terganggunya kau dengan mereka. Jadi skalanya 1 sampai 10. Di skala 10 ini berarti Husnul jengkel sekali, merasa terganggu sekali dengan teman-teman. Kira-kira sekarang ada di posisi nomor berapa? Kurasa di posisi nomor 7 Bu. Terus di mana gambarannya di posisi nomor 7? Merasa terganggu Bu karena kadang temanku menghubungi tanpa mengenal waktu, tanpa memandang waktu. Terus kira-kira gimana nih solusinya? Saya mau kalau teman-temanku bisa lebih berusaha mandiri dalam mengerjakan tugasnya. Mungkin saya bisa membantu temanku, tapi saya mau kalau mereka itu usaha sendiri dan paham tentang pelajaran yang diberikan. Oke, jadi sekarang saya mau ajukan pertanyaan. Mungkin ini pertanyaannya agak aneh, jadi kita berimajinasi dulu. Misalnya nanti setelah ini Husnul kembali ke kelas, beraktivitas kembali dengan teman-teman seperti biasanya.
Terus nanti sampainya di rumah, pas masuk kamar ternyata ada satu kotak di kagak tak diranjang. Terus pas disentuh kotak itu ternyata ada keajaiban yang terjadi. Jadi semua masalah yang diceritakan ini sekarang terselesaikan. Kira-kira apa tandanya kalau ada keajaiban yang sudah terjadi? Seperti dongeng, Bu. Mungkin saya akan merasa lebih lega dan tidak memiliki beban kalau temanku kalau memiliki beban. Husna sudah sebutkan keajaiban-keajaiban apa yang kira-kira terjadi. Terus kira-kira kapan yang Husna rasa ini pasti masalahnya itu perasaan terganggu itu akan terjadi lagi, tapi ternyata tidak. Kira-kira itu kapan? Ada seorang temanku tidak hanya bertanya dan meminta jawaban, tapi juga ikut membantu dan mengerjakan tugas-tugas. Karena saya bilang saya tidak mungkin memberikan tugas saya secara langsung. Saya rasa kerjasama seperti itu yang saya senangi, Bu. Oke, itu sudah cukup bagus karena ternyata kamu punya inisiatif untuk selesaikan masalahmu sendiri. Begitu, Bu, tapi saya jarang sekali bisa mengatakan hal seperti itu kepada teman saya. Ya, tapi biarpun begitu, setidaknya itu pertanda bahwa sebenarnya kamu bisa ambil langkah lain untuk selesaikan permasalahanmu sendiri. Iya, Bu. Oke, jadi kira-kira apa tujuan yang ingin kamu capai dalam konseling? Ya, jadi tujuan yang ingin kamu capai dari konseling ini adalah berhenti merasa bersalah dan jengkel dengan teman-temanmu yang sering minta jawaban. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira perasaan jengkel itu sekarang ada di nomor berapa? Kira-kira saya berada di posisi nomor 6, Bu. Andaikan sebelum ini perasaan jengkelmu itu di titik nomor 10, kira-kira apa yang sudah Husnul lalui untuk bisa ada di titik yang sekarang? Saya merasa lebih dominan bersalah kepada teman-temanku karena saya juga merasa kasihan karena teman-temanku tidak menyelesaikan tugasnya, karena itu akan mempengaruhi nilai mereka. Oke. Ini sudah jadi satu kemajuan karena kamu punya kemauan sendiri. Terus kembali ke skala tadi, kira-kira Husnul ini mau tetap ada di posisi nomor 6 atau tidak? Mungkin di posisi nomor 3 atau 4, Bu. Posisi nomor 3 atau 4 itu gambarannya seperti apa? Mungkin saya akan jauh lebih berbaik hati lagi kepada teman-temanku, tapi saya tidak ingin mereka menggampangkan untuk meminta jawaban tugas. Oke, kalau begitu dari konseling kita kali ini Ibu bisa tarik kesimpulan kalau Husnul merasa bersalah dengan teman-teman, tapi di sisi lain juga jengkel karena mereka terus-terusan meminta tugas. Iya, Bu, benar begitu. Oke. Saya rasa Husnul pasti bisa lebih berani untuk jujur ke mereka tentang bagaimana perasaannya Husnul kalau mereka minta tugas. Terus lama-kelamaan itu mereka pasti bisa jadi mengerti. Iya, Bu. Oke, jadi sebelum konseling berakhir, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Enggak ada, Bu. Saya rasa cukup nih. Oke, Ibu senang karena Husnul mau datang ke sini menceritakan masalahnya, karena saya rasa datang ke konselor untuk lakukan konseling itu agak sulit ditemui di anak-anak. Oke, jadi sesuai tujuan kita tadi, sebelum mengakhiri konseling ini,
Ibu mau tahu perkembangannya Husnul, jadi kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Iya Bu. Nanti saya mau selama 2 minggu ini Husnul coba perhatikan perkembangannya sendiri, bagaimana Husnul dengan teman-teman, perasaan jengkelnya sudah berkurang atau tidak. Iya Bu. Oke, terima kasih sudah mau datang ke sini dan berbagi cerita. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Sama-sama.